Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami membuat video untuk UTS mata kuliah PLK. Saya bersama Ritaki Fawas dari dengan NPM 2057 05 1009 dan saya Muhammad Fikri Bara 2057 05 1025. Next. Di sini kami akan membahas struktur dan fungsi CPU. CPU atau Central Processing Unit terdiri dari beberapa komponen utama, unit kontrol yang mengatur jalannya konstruksi, ALU atau arithmetic unit untuk operasi aritmatika dan logika, serta register sebagai penyimpanan data sementara. Fungsi utama CPU adalah mengambil fetch, menerjemahkan atau decode, dan mengeksekusi execute instruksi dari memori untuk mengendalikan semua proses komputasi dalam komputer. Next. Halo yo. Halo. Next. Arithmetic Logic Unit atau ALU merupakan komponen dalam komputer yang berfungsi melaksanakan operasi aritmetika dan logika. ALU memiliki dua bagian utama, unit aritmetika yang menangani operasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya, serta unit logika yang digunakan untuk menjalankan operasi logika seperti AND, OR, XOR, dan lainnya. Yo, di mute dulu aja, nyala yo. Udah muncul belum ini? Udah, nyala di mute dulu aja. Ini. Oh ya. Bus merupakan. Ini ada bus. Lu di mute. Akan kumpulan. Kenapa? Lanjut. Ya, bus merupakan sekumpulan jalur penghubung seperti kabel, perangkat input atau data. Terdapat 3 jenis bus utama, yaitu yang pertama ada address bus, berfungsi menentukan alamat data dalam memori. Dua ada data bus, digunakan untuk mentransfer data atau antar komponen. Dan yang ketiga ada control bus, membawa sinyal kontrol CPU dan komponen lainnya. Set instruksi merupakan kumpulan perintah eksekusi oleh CPU. Seperti perintah, setiap instruksi dikodekan dalam beberapa kode operasi atau muat atau alamat yang diperlukan untuk operasi tersebut. Pada CPU 8 bit, data dapat berpindah atau bergerak antar RAM, ROM, dan disk sesuai dengan set instruksi yang diinterpretasikan oleh CPU. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Pak. RAM adalah jenis memori pada komputer yang berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diakses atau diproses, seperti sistem operasi dan aplikasi yang sedang berjalan. RAM termasuk memori volatil, artinya data di dalamnya akan hilang ketika perangkat dimatikan. Sementara itu, RAM merupakan jenis memori yang menyimpan data permanen yang tidak perlu diubah, misalnya BIOS atau Basic Input atau Output System, instruksi untuk proses booting komputer, serta firmware untuk perangkat keras tertentu. RAM bersifat non-volatile sehingga data di dalamnya tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Next yuk.
next slide. Udah masuk belum? Belum. Belum gue ganti. Next. Udah. Belum. Lalu saya lanjutkan, di sini ada register. Register merupakan tempat penyimpanan data berukuran kecil yang digunakan untuk menampung instruksi yang akan diambil dan diproses oleh CPU. Setelah instruksi disimpan di register, CPU akan membacanya dan melakukan eksekusi. Dalam eksekusi instruksi terdapat pencacah atau counter yang berfungsi menentukan jalur eksekusi serta menghitung atau mengevaluasi alamat atau address yang diperlukan. Lalu ada disk drive. Disk adalah media penyimpanan yang digunakan untuk membaca dan menulis data. Pada komputer sehari-hari, disk biasanya berupa hard disk, drive, atau HDD yang menggunakan pilihan magnetic, atau solid state drive, yaitu SSD, yang memanfaatkan chip flash. Namun pada CPU 8-bit logisim digunakan disk berukuran 65 KB sebagai pengganti HDD atau SSD tersebut. Disk berfungsi menyimpan sistem operasi, program aplikasi, serta berbagai berkas lainnya untuk penyimpanan jangka panjang. Udah tampil belum? Udah gue rekam. Untuk ilustrasinya, kamu menggunakan logism untuk melakukan. Di sini terdapat ada RAM dan ada CPU-nya, ada disk, ada keyboard, dan ada tampilannya di sini. Yang kita lakukan berikutnya yaitu simulate, lalu titik frekuensi kita sudah pilih titik enable. Di sini CPU sudah mulai berjalan, lalu start. Lalu kita pencet start, maka di sini akan muncul tampilan awal yaitu logism 8-bit CPU. Nah, pada tampilan di bawahnya akan tertera ada list of option, ada ALU, ada SFC, ada CPU, ada TXT, ada BMP, dan ada SMT. Lalu di sini kita tinggal pilih saja untuk tampilan berikutnya. Kita pilih contohnya 1 untuk ALU. Nah, kalau kita klik 1 maka akan tampil menjadi ALU. Di sini ada implementasi operasionalnya, ada AND, ada OR, ada SOR, ada NOR, ada ADD, dan ada SUB. Di sini kita tinggal masukkan saja bilangannya, contohnya 10. Lalu kita enter. Kita akan menampilkan hasilnya, yaitu A-nya sama dengan 001, 000, dan akan diteruskan sampai dia ke bagian B, AND, OR, SOR, NOR,
HDD dan SAP. Lalu jika kita ingin mencoba opsi yang lain, kita akan lakukan kemudian kita tinggal pilih opsi berikutnya. Kita coba untuk nomor 3 untuk CPU, show CPU details. Lalu dia akan menampilkan CPU detailsnya, yaitu lalu 8 bits, data busnya ada 8 bits, address busnya ada 8 bits, RAM-nya 65 KB with CS, lalu ada disk 65 KB with DS, lalu ada clock-nya 4,1 kHz. Sekarang kita atur di bagian simulate. Peak frekuensinya itu 4,1 kHz. Lalu kita coba lagi untuk menu yang lain. Kita coba yang nomor 6. Nah, di sini dia sudah menampilkan banyak gambar. Jika kita ingin kembali lagi ke menu tabungan awal, kita tinggal press 0, lalu dan tampil dia akan kembali menampilkan menu awalnya lagi. Mungkin itu saja simulasi pada presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.